warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mega Hingga Melati dalam acara Stik PS, Statistik dalam Podcast. Hari ini adalah episode kedua dari acara Stik PS. Untuk itu seperti biasa, sebelum kita mulai podcastnya, izinkan saya untuk membaca pantun terlebih dahulu. Para penonton minta cakepnya ya. Siap. Pagi hari makan kelapa, Cakep. rasanya enak, bikin tertawa. Kembali lagi kita berjumpa di acara Stik PS yang istimewa. Mentari tenggelam menjelang petang. Burung kasuari mondar mandir. Kepada para narasumber kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir. Pada episode kedua Stik PS kali ini kami mengundang dua narasumber yang sangat kompeten, yaitu yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan di episode pertama, yaitu Bapak Kepala BPS Kota Tangerang, Bapak Muladi Widastomo. Lalu narasumber kedua kita yang sangat spesial, yang jauh-jauh dari Serang, dari pagi hari sudah menuju ke sini, yaitu Bapak Kepala BPS Provinsi Banten, Bapak Faisal Anwar. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Faisal di BPS Kota Tangerang yang kami cintai ini, Pak. Semoga Bapak berkenan untuk tetap di sini gitu ya, Pak ya. Amin, insyaallah. Oke, tanpa kita perlu berlama-lama, mungkin kita masuk ke inti materi pada podcast kali ini. Mungkin saya mau bertanya dulu kepada Bapak Faisal dan Pak Tomo, kabarnya hari ini gimana nih, Pak? Alhamdulillah Sehat. Sehat ya, Pak ya. Fit, masih puasa ya, Pak ya? Masih, alhamdulillah. Sahurnya apa Pak tadi nih, Pak? Ya jelas lah, yang apa yang dimakan pokoknya semua enak. Iya, Pak. Pak Faisal, ini mungkin Bapak sudah beberapa kali ke BPS Kota Tangerang ya, Pak ya. Tapi ini baru ini dong Pak ngelihat podcastnya BPS Kota Tangerang. Ya terkejut, tapi hebat. Hebat ya, Pak ya. Ya mohon Pak minta pendapat dan saran, mungkin masukannya seperti apa tentang podcast Stik PS ini, Oke. Pak. Baik, tapi sebelum saya komentar yang lain, karena saya juga paling tidak bisa bersaing dengan pantun yang disampaikan oleh Mbak Mega tadi ya. Siapa? Jadi saya mikir-mikir apa ini paling nggak ubur-ubur daging babat. Stik PS memang hebat. Ya artinya itu hanya satu pantun yang saya cari apa, tapi saya memberi apresiasi untuk itu. Jadi saya sangat gembira ketika hadir di sini melihat ada satu peralatan media untuk melaksanakan apa kegiatan podcast ini yang dinamakan Stik PS. Jadi saya mengapresiasi ini karena ini menjadi suatu bagian tuntutan kepada kita semua. Pada saat sekarang bagaimana BPS Kota Tangerang dan BPS secara umum bisa mensosialisasikan apa yang dihasilkan dan juga metodologi apa, metadata yang dibuat untuk menghasilkan data itu. Dan salah satu media yang tepat adalah selama ini hanya menyajikan dalam bentuk cetak-cetak, bahan cetak, tapi ini pada media elektronik lain dengan media sosial, podcast atau apa, sehingga ini bisa dinikmati oleh banyak pihak khususnya yang muda-muda, dan sehingga apa yang dihasilkan oleh BPS bisa tersosialisasi dengan baik. Saya percaya bahwa BPS Kota Tangerang bisa meningkatkan ini, bisa mensosialisasikan lebih baik daripada sebelumnya untuk kegiatan statistik. Amin. Ya Pak, terima kasih nih Pak atas apresiasinya ya Pak ya. Mungkin dari Pak Tomo ada yang mau disampaikan ke Pak Faisal selaku bintang tamu narasumber pada hari ini ya Pak. Silakan Pak Tomo. Ya, terima kasih Mbak Mega ya, khusus Pak Faisal, Kepala BPS Provinsi Banten ya. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus ya atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami menjadi narasumber di Stik PS Kota Tangerang. Stik PS ini merupakan satu sarana untuk mensosialisasikan seluruh kegiatan BPS ya, baik itu kegiatan internal maupun eksternal, sehingga nama BPS khususnya Kota Tangerang maupun BPS Provinsi dan BPS RI lebih dikenal luas di masyarakat pada umumnya. Siap Pak.
Pak Faisal, kan tahun ini BPS Kota Tangerang kembali mengikuti penilaian WBK nih Pak terkait ZI zona integritas. Menurut Pak Faisal, apakah ada perbedaan dari BPS Kota Tangerang dari segi kesiapan nih Pak dari tahun sebelumnya dibandingkan dahulu dengan yang sekarang? Kira-kira menurut Pak Faisal apakah ada perbedaan, ada yang lebih baik lagi? Baik. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan ini supaya tidak ada salah penilaian. Jadi saya ini di BPS Provinsi Banten dipercaya untuk sebagai kepala BPS Provinsi Banten itu kurang lebih menjelang 2 tahun ini. Jadi saya baru sini sebagai kepala BPS Provinsi. Tapi saya sejak tahun 2006 saya sudah ditempatkan di Banten sampai dengan 2013 di BPS Kota Cilegon dan kemudian di BPS Kota Serang. Sehingga ketika saya masih di kabupaten kota, saya itu bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman-teman di BPS kabupaten kota yang lain. Saya melihat di Kota Tangerang. Dan kalau saya membandingkan kondisi pada tahun 2006 sampai 2013 yang lalu saya dimutasi memang ke Sulawesi dan saya kembali pada tahun 2023. Kondisi 10 tahun dibanding itu dengan kondisi sekarang jauh berbeda. Artinya saya harus mengakui kejujuran dengan dikoordinir oleh Pak Muladi Viastomo bahwa sebagai kepala BPS Kota Tangerang bahwa penampilan dari depan sampai ke dalam sudah berubah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa keinginan dari teman-teman, komitmen dari pimpinan dan komitmen seluruh pegawai untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dan kalaupun katakanlah sekarang kita mencoba untuk mudah-mudahan bisa lolos sebagai Satker Zona Integritas atau WBK, saya pikir ini adalah satu upaya penyempurnaan yang harus terus dilakukan. Apakah itu tidak hanya penampilan, tapi SOP yang ada, pemahaman kepada seluruh pegawai tentang bagaimana kita menjadi zona integritas, WBK itu bisa terimplementasi dengan baik. Tapi saya percaya, insya Allah paling tidak Kota Tangerang dan juga Kabupaten BPS Kabupaten Kota yang lainnya yang dimotori paling tidak dengan BPS Kota Tangerang bisa mewujudkan bahwa Banten sebagai Satker BPS kabupaten kota maupun provinsi bisa mendapatkan Satker Zona Integritas wilayah bebas korupsi. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Faisal. Pak Tomo, kira-kira kesiapan dari kita nih BPS Kota Tangerang tentang penilaian WBK ini sudah sampai sejauh mana nih Pak? Ya, insya Allah ya atas kinerja kita semua ya bahwa tahun ini kita akan memasuki tahun ketiga ini ya, dari tahun 2023 dan 2024 BPS Kota Tangerang menjadi nominasi ya Pak ya, dua kali nominasi menuju wilayah bebas korupsi. Ini kalau diberi kesempatan lagi dan kita akan berupaya untuk mencapai pada posisi itu, ini akan menjadi tahun ketiga dan kita berharap ya atas kinerja teman-teman kita harus lebih siap lagi karena kita punya 2 kali pengalaman ya, 2 tahun pengalaman. Apa sih kekurangan-kekurangan yang bisa kita perbaiki seperti tadi Pak Faisal sampaikan. Kita juga sudah melakukan uji tiru ke teman-teman Satker lain ya yang telah mendapatkan WBK itu ya. Jadi semoga berat ukuran mudah-mudahan kita masih butuh dukungan dari teman-teman juga BPS Provinsi untuk selalu memberi kami arahan ya, teman-teman juga selalu mendukung apa-apa yang sudah baik ini perlu kita tingkatkan. Amin. Jadi sudah ada juga tim-tim yang sudah semua pilar sudah ya. kita susun timnya ya. Baik, Pak Faisal, di tahun ini kan kita kayak udah mulai ramai nih orang-orang nih Pak ya, di BPS maksudnya. Kira-kira mau ada apa sih Pak? Ada kegiatan apa di BPS ini Pak? Kok rata-rata tuh pegawainya pakai baju orang-orang kayak kita nih, batiknya orang nih Pak. Iya Pak. Iya. Ya kalau ngomongin batik, saya batiknya agak hitam ya. Tapi artinya paling tidak gini, tapi ada orange-nya dikit lah, gitu ya. Iya Pak. Jadi gini, jadi dalam Undang-Undang Nomor 1697 itu tentang statistik itu menyebutkan bahwa BPS begitu banyak kegiatan yang dilakukan baik sensus maupun survei dilakukan untuk bagaimana bisa menyediakan data yang digunakan sebagai indikator ukuran evaluasi dan dasar untuk kebijakan pemerintah dan juga tentunya digunakan untuk secara umum ya.
Tetapi dalam Undang-Undang Statistik itu menyebutkan ada 3 sensus, artinya didata dengan masif, dengan banyak seluruh wilayah dilakukan pendataan, ada 3 sensus. Kalau tahun yang berakhiran 0, jadi 2020, 2010, 2090, 0 semua, itu adalah sensus penduduk. Nah, sedangkan untuk yang berakhiran 3, 293, 2003, 333 semua, itu adalah sensus pertanian. Nah, sedangkan untuk yang berakhiran 6, 2006, 2016, 2006 dan seterusnya, 2026 nanti adalah sensus ekonomi. Nah, semua masing-masing itu kita memberi logo supaya dikenal untuk kegiatan kita dari semenjak BPS berada. Kalau penduduk itu warna biru, kalau sensus pertanian itu warna hijau, dan yang warna orange adalah sensus ekonomi. Jadi insya Allah BPS yang ditugaskan, diamanatkan dalam undang-undang tersebut akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Nah, pelaksanaannya itu memang puncaknya pada tahun yang tadi akhiran 0, 3, dan 6. Tetapi persiapannya harus dilakukan 2 tahun, 1 tahun paling itu juga 2 sebelumnya, dan setahun 2 tahun sesudahnya. Paling tidak ada tindak lanjut analisa dan pengolahannya. Jadi kalau pakai yang diceritakan tadi Mbak Mega itu orange, itu kita artinya kita siap loh. Masyarakat dukung kami siap melaksanakan sensus ekonomi 2026 sebagai amanah dari undang-undang yang dipercayakan kepada kami. Sensus ekonomi berhasil dengan dukungan dari masyarakat dan seluruh pihak yang mendukung kami untuk berhasil. Jadi gitu terkait dengan sensus ekonomi. Berarti orang ini maksudnya sensus ekonomi ya Pak Iya. ya? Oh, pantesan BPS, logo BPS itu warnanya biru, hijau, dan oranye. Iya, Artinya betul. semua ya Pak Betul, ya? betul. Iya. Tuh, jadi lebih tahu kan ya Sobat Data maksud dari warna-warna yang kita pakai setiap ada sensus. Jadi kalau oranye itu adalah sensus ekonomi, hijau sensus pertanian, dan biru sensus penduduk. Mungkin sekalian juga ya Pak ya, kita minta nanti Sobat Data ketika ada pendataan sensus ekonomi dari petugas, mohon diterima gitu ya Iya, Pak ya, iya, dijawab pertanyaannya, karena ini adalah amanah undang-undang gitu ya Pak ya. Nah Pak Tomo nih, kan tadi kata Pak Faisal kita pakai oranye ini karena mau sensus ekonomi. Ya. Nah kalau dari BPS Kota Tangerang nih Pak, udah sejauh mana sih Pak persiapannya atau kesiapannya dalam menghadapi sensus ekonomi 2026? Silakan Pak Tomo. Ya, BPS Kota Tangerang ya sebagai bagian dari BPS, kita selalu siap ya untuk menyongsong kegiatan besar kita yaitu sensus ekonomi 2026. Di Kota Tangerang sendiri kita selalu melakukan koordinasi ya dengan lintas sektor ya seperti ke Diskominfo. Kita selalu pada saat sosialisasi kita selalu spilkan ya bahwa tahun 2026 kita akan melaksanakan kegiatan besar yaitu sensus ekonomi. Terus di internalnya kita melakukannya siarnya tuh dengan IG ya, Instagram BPS Kota Tangerang. Saya mewajibkan untuk tim humas ya melakukan upload 4 kategori di mana salah satunya adalah sosialisasi sensus ekonomi. Ini juga STIK PS juga merupakan bagian kita untuk mensosialisasikan ya. Mungkin Mbak Mega juga tahu kemarin kita kedatangan tamu dari Dandim 5056 Kota Tangerang. Di situ juga kami menyampaikan koordinasinya untuk kita saling mendukung untuk kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 mendatang. Iya, berarti insya Allah sudah siap kita ya Pak sangat ya. siap. Bagus, wah, luar biasa. Ya semoga nanti dalam seiring berjalannya waktu kegiatan sensus ekonomi ini juga berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan dapat Ya. lancar semuanya. Pak Faisal, mungkin dari tadi kita ngomongin tentang teknis sekali ya. Boleh lah Pak, Bapak kan sudah puluhan tahun ya Pak ya berkecimpung di dunia BPS ya. Kira-kira dari Bapak terjun di BPS, penempatan di BPS, ada nggak sih Pak pengalaman-pengalaman selama Bapak bekerja di BPS yang bisa diceritakan ke kami nih, terutama ke Sobat Data yang ada di rumah dan juga di media sosial? Baik, jadi kesempatan ini juga saya sampaikan untuk perkenalan sekaligus mensosialisasikan apa yang terjadi dalam lingkungan kerja saya. Jadi gini, Mbak Mega juga Sobat Data. Jadi saya itu lulus sekolah kedinasan yang statistik itu tahun 1987.
Lalu Februari 88 saya mulai menjadi CPNS. Saya penempatan pertama di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu saya ya artinya lahir besar di Jakarta, tapi penempatan di Kalimantan Barat, Pontianak, sekitar 15 tahun, 88 sampai 2003. Lalu dari Kalimantan saya dimutasi ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan saya sekitar 3 tahun. Lalu dari sampai tahun 2006 yang tadi saya ceritakan, saya ditempatkan di Banten di BPS Kota Cilegon. Lalu Kota Serang selama dari 2006 sampai 2013 dari Kalimantan, Sumatera, Jawa. Lalu 2013 saya ditempatkan di Sulawesi Utara. 2013 sampai 2000 ya, tapi enak. Artinya itu pengalaman tersendiri. Di Sulawesi Utara 2013 sampai 2016, 3 tahun. 2016 sampai tahun 2020, 4 tahun di Sulawesi Tengah, Palu. Wah, jadi kalau gitu ya, pada Palu. 2016 sampai 2020, 2020 sampai 2022 saya ditempatkan lagi di BPS Lampung ke Sumatera lagi. Dari 2022 di Lampung saya dipindahkan ke Jakarta di BPS Pusat di Inspektorat sampai 2022 sampai 2003. 2003 akhirnya tadi saya cerita saya kembali ke Banten. Sudah pasti ketika ditanya banyak pengalaman yang kegiatan statistik yang telah saya temui gitu, tapi pada dasarnya ada 3 yang saya pahami, ada 3 komponen yang menentukan keberhasilan. Keberhasilan itu dipengaruhi selain memang kita semangat adalah yang pertama adalah bagaimana kesiapan di BPS tentang metodologi sehingga metodologi, metadata, konsep dan sebagainya, aturan-aturan itu tetap dijaga oleh BPS. Yang pertama metodologi. Yang kedua terus bagaimana yang akan melakukan pendataan di lapangan. Apakah itu kita BPS-nya? Apakah mungkin kita merekrut mitra ketika sensus atau kegiatan besar itu mitra yang orang non-organik BPS, bagaimana kesiapannya untuk melakukan pendataan, mengerti apa yang dilakukan pendataan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah respondennya. Bagaimana dari organik kita meyakinkan responden, dan respondennya maka itu tadi yang diajak oleh Mbak Mega juga, yuk masyarakat membantu sensus ekonomi tadi nanti ya. Nah itu bagaimana pihak ketiga adalah masyarakatnya, responden. Apakah itu masyarakat usaha maupun perusahaan-perusahaan yang bisa merespon kita untuk melakukan pendataan. Karena yang kita kumpulkan itu benar-benar bukan untuk BPS tapi untuk masyarakat, dan kita sangat menjaga kerahasiaan identitas mereka. Jadi kita bisa mendapatkan informasi itu sehingga tergambarkanlah bagaimana kondisi sosial ekonomi di negara kita, khususnya yang kita data Kota Tangerang, Kota Banten, Provinsi Banten maupun nasional. Nah, dari semuanya itu mungkin banyak sih pengalaman yang saya rasakan baik internal di dalam organik maupun dengan luar. Tapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, saya memfokuskan pada pihak yang ketiga. Tadi kan metodologi, pegawai BPS dengan mitra dan responden. Nah, ini responden. Jadi yang pengalamannya bagaimana responden itu kita hadapi yang tadinya susah benar, penuh kecurigaan karena memang kita selalu petugas BPS diminta untuk menjaga identitasnya, maksudnya memperlihatkan identitasnya sehingga bisa meyakinkan kepada responden bahwa ini adalah pendataan resmi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh yang ditugaskan kepada BPS. Nah itu yang pengalaman yang saya rasakan, betapa sulitnya untuk melakukan pendataan itu untuk responden, tapi kita yakinkan bahwa kita adalah benar-benar petugas dan menjaga kerahasiaan. Akhirnya dengan kesabaran kita, dengan keyakinan kita, dan kita mengajak pada responden untuk memberi jawaban, itulah yang pengalaman yang luar biasa. Artinya keberhasilan bukan hanya disiapkan BPS, juga keberhasilan ditentukan oleh masyarakat sebagai responden, baik itu masyarakat pengusaha biasa atau mungkin perusahaan-perusahaan untuk memberi datanya kepada kita sehingga data yang dihasilkan BPS berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh masyarakat umum untuk evaluasi dan perencanaan. Saya pikir itu pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan secara garis besarnya dalam rangkaian pekerjaan saya. Wah, keren banget ya Pak ya. Oh. Mungkin Bapak karena udah tadi ke beberapa provinsi sampai luar pulau juga ya Pak ya, beberapa pulau. Jadi pengalamannya juga sangat banyak dan sangat berkesan semua ya Pak ya. Semua berkesan dan enak dan sangat enak. Siap Pak. Lalu nih Pak,
mungkin kepada Pak Faisal bisa kesan dan pesan bagi audiens tadi mungkin dan juga kepada BPS tentang BPS, kegiatan BPS maupun tentang sensus ekonomi, mungkin pesannya seperti apa nih, Pak? Baik, saya ingin menyampaikan yang pertama kepada internal BPS. Jadi kita sesuai dengan undang-undang yang ada, kita diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik bahwa di negara kita ini adalah BPS salah satunya, bukan mungkin satu-satunya adalah instansi yang dipercaya untuk melakukan mengkoordinir kegiatan perstatistikan di negara Indonesia. Sehingga saya minta semua para pegawai bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kita semua kita siapkan, tapi responden harus kita yakinkan bahwa kita profesional, kita benar-benar bisa menjaga integritas dan kita tetap amanah. Jadi profesional, integritas, amanah itu menjadi kunci kita dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang kita lakukan tetap semangat dan yakinlah apa yang kita kerjakan untuk kebaikan negara ini dan untuk masyarakat umum. Jadi kita minta semangatnya. Dan kepada yang mendengarkan dan teman-teman semua di luar sana yang bukan organik BPS, tapi yang paling tadi saya sampaikan sangat terkait dengan kualitas data yang dihasilkan BPS adalah dituju sebagai responden. Berilah jawaban yang benar bahwa data yang baik, data yang berkualitas dimulai dari adanya data informasi yang diberikan secara jujur, apa adanya yang akan dijadikan jadi evaluasi dan dasar untuk perencanaan selanjutnya. Mari kita bantu BPS, mari kita bisa wujudkan data ini. Semua BPS maupun masyarakat umum, yakinlah bahwa data yang dihasilkan yang berkualitas untuk perencanaan yang akan berdampak pada negara kita yang lebih baik. Demikian. Siap, Pak. Ya, jadi Sobat Data, seperti Pak Faisal tadi sampaikan, bagi Sobat Data semua yang ada di rumah, jangan lupa nanti kalau misalkan kita dari petugas BPS hadir atau datang ke usaha ataupun rumah Bapak Ibu semua, mohon untuk dijawab pertanyaan dari kuesioner yang ada dari BPS. Jadi jangan takut karena keamanan data sangat dirahasiakan ya Pak ya. Jadi kita tidak pernah mempublish itu by name by address ya Pak ya. Jadi semuanya secara general per kota atau per kabupaten dan, gitu ya Pak dan ya. kita petugas harus tanyakan identitasnya mana. Kita harus punya data surat tugas yang jelas dari Satker BPS yang resmi. Oh iya, betul. Jadi Bapak Ibu untuk memastikan kebenaran apakah ini benar nih petugas BPS atau bukan, minta surat tugasnya. Mana ya, surat tugas, ID card, Iya. dan juga kuesionernya itu benar atau bukan dari BPS. Karena BPS tidak pernah meminta di luar dari kuesioner itu ya Pak ya. Apalagi meminta pungutan gitu juga enggak ya Pak ya. Insya Allah tidak. Jadi hati-hati pada saat nanti pencacahan. Bedakan antara petugas BPS dengan bukan petugas BPS, seperti itu. Terima kasih nih Pak Faisal atas insight-nya, sangat-sangat membangun sekali ya Pak Tomo ya. Mungkin Pak Tomo ada yang mau disampaikan ke Pak Faisal atau mungkin ada pengalaman yang berkesan selama bertemu dengan Pak Faisal, bisa diceritakan. Iya, alhamdulillah saya selama jadi Kepala BPS Kota Tangerang sudah 3 kali dipimpin oleh Kepala BPS Provinsi Banten ya. Kesan saya terhadap Pak Faisal 3 kata. Beliau adalah good role model. Role model yang bagus ya, karena Pak Faisal bukan sekedar sebagai orang tua kita semua ya, tapi beliau selalu mengayomi ya. Ia juga memberikan motivasi ya, nggak perlu dengan marah-marah atau umpatan ya, itu kita rasakan, itu akhirnya berdampak kepada kita untuk berkreasi secara optimal ya gitu. Mudah-mudahan itu bisa jadi tadi ya, buat bisa menular bukan hanya di Kota Tangerang saja ya, kinerja yang baik itu bisa ditularkan ke satker-satker lain yang ada di Provinsi Banten. Jadi terima kasih Bapak ya telah memberikan kami support yang positif ya, tanpa dengan memberikan contoh, tanpa harus menjustifikasi kami. Itu aja kesan terhadap Pak Faisal itu ya. Terima kasih. Ya, jadi Sobat Data memang Pak Faisal ini adalah sosok pimpinan yang kalau kata netizen Bapak Ebel gitu Pak. Idol kali ya. Jadi itu tidak seperti pemimpin yang strict gitu loh Pak. Jadi memang jadi kami merasakan bapaknya mengayomi, mau mendengarkan keluh kesah dari pegawai. Jadi setiap datang ke sini tuh ya Pak Tomo ya selalu tanya,
ada masalah apa yang bisa saya bantu Iya. gitu. Itu menurut saya adalah sosok pemimpin yang idaman ya Pak ya, yang seperti itu. Jadi leader membangun bersama PPS Provinsi Banten seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin nggak usah panjang-panjang kali Pak ya, takut Bapak aus, kita lagi puasa ya Pak ya. Ya, jadi terima kasih kepada Pak Faisal Terima yang kasih sudah kembali. berkenan hadir di Stik PS. Ya. Terima kasih juga pada Pak Tomo Ya. yang sudah menemani Pak Faisal. Kalau Ya. berdua dong kayak saya deg-degan Pak. Ya, semoga Pak Faisal diberikan kesehatan selalu ya Pak Amin. ya. Amin. Selalu diberikan kebahagiaan, dilindungi Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Begitu juga dengan keluarga Bapak dan anak-anak serta istri Bapak. Oke, mungkin Pak, ini saya setiap ada yang datang di sini saya mau bukan ngajarin ya Pak, mau tutor tentang salam Stik PS nih Pak. Ada gitu. salamnya Apa tuh? Pak. Gimana tuh? Jadi salam Stik PS itu gerakan saat kita mulai dan menyudahi kegiatan Stik PS ini Oke, Pak. ya. Jadi gini nih Pak, Stik Stik PS PS statistik dalam podcast. dalam podcast. Gitu Pak. Kita bareng-bareng kali ya Pak ya. Oke, coba nanti Ya, teman ya. ya, 1, 2, 3. Stik PS Statistik dalam dalam podcast. luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Maaf kembali. Pak, saya bukan maksudnya ngajarin ya Pak ya. Iya. Biar terkenal Pak. Oh iya. Oke Pak, mungkin izin saya mengucapkan mau memberikan pantun lagi sebagai pantun penutup nih Pak. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula enak sekali. Artinya. Cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Yeay.